Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-30. Seperti biasa, Salsa bangun jam 4:30. Dia melaksanakan sholat subuh dan tak lupa mengaji. Setelah selesai semua, Salsa membangunkan adiknya untuk sholat subuh. Tok tok. Salsa berdiri dan berjalan membukakan pintu kamarnya. Ternyata Bina yang mengetuk pintu kamarnya. "Maaf Nyonya muda, Tuan dan Nyonya besar menunggu di bawah," ujarnya. "Oh iya Bi, sebentar lagi saya turun," ujarnya. Kemudian Bina pergi meninggalkan kamar Salsa. Salsa dan Nita kemudian berjalan turun ke bawah menemui Susi dan Anton. "Nak, sudah siap?" tanya Susi. "Sudah Bu," ujar Salsa. "Ayo sekarang kita berangkat," ujar Anton. "Mas Jo mana Bu?" ujar Salsa. "Oh, Jo sudah dijemput oleh Derby dari tadi langsung ke gedung tempat acara," ujar Susi. "Ayo cepat nanti terlambat," sambung Anton. Kemudian mereka berangkat menuju tempat pernikahan Salsa dan Jo. Di dalam mobil, "Selamat ya Mbak, akhirnya Mbak sebentar lagi menikah juga," ujar Nita sambil memegang tangan kakaknya. Salsa tersenyum sambil menoleh ke arah Nita. "Makasih sayang," ujar Salsa tersenyum pada adiknya. Mereka kemudian memasuki halaman gedung, tepat akad nikahnya. Salsa turun dan langsung dibawa ke ruangan make up diikuti oleh Nita. Kemudian Luna datang dan menghampiri Salsa. Kemudian mereka berjalan beriringan memasuki ruangan make up. "Mbak Salsa sudah datang ya?" kata periasnya. "Maaf Mbak, saya agak terlambat," ujar Salsa. "Belum terlambat Mbak, saya juga baru datang. Mari Mbak, kita mulai meriasnya," ujar periasnya sambil mengambil alat make upnya. "Di ruangan sebelah, jadi deg-degan nih diriku Der," ujar Jo. "Sudah bos, jangan gugup, santai, rileks aja," ujarnya menenangkan Jo. "Ya Allah, mudah-mudahan aja lancar," ujarnya sambil melihat jam dinding di ruangannya. "Rencananya bulan madu kemana kalian?" tanya Derby. "Boro-boro mau bulan madu, menghadapi akad nikah aja aku gugup gini," jawab Jo. Ceklek, pintu terbuka. Jo dan Derby menoleh ke arah pintu. "Mama," ujar Jo. "Sudah siap nak?" tanya Susi. "Insya Allah siap mah," jawabnya. "Siap kok gugup si Jo," sambung Derby. "Apa perlu aku gantikan hijab kabulnya?" lanjut Derby tertawa. "Sialan kamu Der, enak aja," ujarnya sambil melempar bantal yang ada di ruangan tersebut. Susi dan Derby hanya tertawa. "Ayo mah, Jo sudah siap lahir batin," ujarnya mantap takut digantikan oleh Derby hijab kabulnya. Jo dan Susi berjalan keluar, diikuti oleh Derby. Jo berjalan menuju ke tengah ruangan gedung di mana Pak Penghulu, Anton, dan Yono menunggunya. Jo menoleh ke sana kemari, mencari sosok Salsa. Susi mengerti siapa yang dicari Jo. "Salsa ada Jo, tapi kalau kamu sudah mengucapkan hijab kabulnya, baru Salsa dibawa ke sini," ujar Susi. Jo tersenyum dan yang lainnya yang berada di tengah ruangan itu tersenyum melihat kebingungan Jo mencari Salsa. "Silakan duduk nak," ujar Pak Penghulu. Jo duduk di depan Pak Penghulu, diikuti Susi dan yang lainnya di belakang Jo, sedangkan di samping Jo masih kosong. "Bisa kita mulai acaranya?" tanya Pak Penghulu dibalas anggukan oleh semua para saksi pernikahan Jo dan Salsa. Mereka dalam keadaan gugup. Jo salah menyebutkan nama almarhum ayah Salsa. "Saya terima nikahnya dan kawinnya Salsabila binti Ahmad Wibawa almarhum dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai," ujarnya gugup. "Maaf belum sah karena salah penyebutan nama ayahnya," ujar Pak Penghulu. "Kenapa salah? Saya benar kan Wibawa?" ujar Jo. "Bukan Jo, kalau Wibawa nama papa. Papa masih hidup Jo," ujar Anton sambil tertawa. "Melainkan Wijaya. Konsentrasi Jo," ujar Anton lagi tersenyum. "Ya salam, nama sendiriku disebut," sambil menutup mukanya dengan tangan. "Bisa kita mulai lagi?" ujar Pak Penghulu tersenyum. "Bisa," ujar Jo sambil menganggukkan kepalanya.
Kemudian Joe berjabat tangan dengan Papang Hulu. Di saat Papang Hulu mau mengucapkan, Joe langsung bersuara. "Sah," ujarnya lantang. Sontak saja semua orang yang ada di ruangan itu tertawa. "Belum nak Joe, saya belum ngomong apa-apa," ujar Papang Hulu. Joe hanya tersenyum dan menoleh ke arah Anton dan Susi. Anton dan Susi cuma bisa tersenyum memaklumi kegugupan Joe. "Santai bos, rileks," ujar Derby sambil tertawa. Joe mendelik pada Derby yang sedang tertawa. Salsa, Luna, dan Nita yang berada di ruangan lain ikut tertawa. Untung saja yang hadir di akad nikahnya mereka dari kerabat dan keluarga dua belah pihak saja. "Kita mulai sekarang ya. Yang tenang dan rileks, jangan gugup," ujar Papang Hulunya. Joe mengangguk sambil menarik napasnya dengan pelan dan melepaskannya. "Bismillah," ujarnya dengan tarikan napas. Joe mengucapkan ijab kabulnya dengan lantang dan benar. "Saya terima nikahnya dan kawinnya Salsabila binti Ahmad Wijaya almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai," ujarnya. "Gimana para saksi?" "Sah," ujar mereka. "Yes," ujarnya senang dan bahagia. "Alhamdulillah," kata Susi dan yang lainnya. Papang Hulu kemudian membacakan doa selamat dunia dan akhirat. Kemudian Luna dan Nita keluar membawa Salsa mendekat ke arah samping Joe. Joe memandang Salsa begitu cantik, mengenakan kebaya putih serasi dan sesuai dengan tubuhnya. Salsa duduk di samping Joe dan menghadap Joe. Salsa meraih tangan Joe dan menciumnya. Joe membelai kepala Salsa dengan tangan kirinya. Kemudian Joe mencium kening Salsa sambil memejamkan matanya. Begitu juga dengan Salsa. Di saat dicium oleh Joe keningnya, dia memejamkan matanya, meresapi kebahagiaannya. Joe meraih tangan Salsa dan menyematkan cincin pernikahannya. Begitu juga Salsa menyematkan cincin ke jari manis Joe. Kemudian mereka saling berfoto bersama-sama keluarga mereka. Terlihat kebahagiaan terpancar di wajah dua keluarga tersebut. Salsa dan Joe kemudian berganti pakaian dengan pakaian untuk resepsi pernikahannya. Salsa dan Joe keluar mengenakan baju yang serasi dengan mereka. Salsa dan Joe berjalan menuju pelaminan di mana sudah ada Susi, Anton, dan orang tua Joe, Yono, dan istrinya keluarga dari Salsa. Banyak yang datang di pernikahan Joe dan Salsa, dari berbagai kolega bisnis sampai teman-teman kuliah Salsa dan teman-teman Joe. Dan seluruh karyawan-karyawati Joe semuanya datang untuk memeriahkan doa restu kepada mempelai. Tepat jam 4 sore acara selesai, karena Joe sengaja membuat acaranya cuma sampai sore, karena dia tidak ingin acaranya sampai malam, pasti sangat melelahkan. Setelah selesai berganti pakaian, Joe memilih pulang ke rumah. Dia hanya ingin menghabiskan malamnya bersama Salsa di rumahnya. Joe berpamitan dengan keluarganya untuk pulang lebih dulu karena melihat keadaan Salsa yang sangat kelelahan. Joe menggenggam tangan Salsa sambil membawa keluar gedung menuju mobilnya. Di dalam mobil, "Sayang," panggil Joe sambil memegang tangan Salsa. Salsa menoleh ke arah Joe dan tersenyum. "Capek ya?" tanya Joe. "Sedikit mas." "Ya udah, nanti kalau sudah sampai rumah istirahat aja ya," katanya tersenyum pada Salsa. "Mas," panggilnya. Joe menoleh pada Salsa. "Iya sayang." "Salsa lapar," katanya. "Tadi siang gak makan ya?" Salsa cuma menganggukkan kepalanya. Kenapa gak bilang tadi sayang? Kan bisa mas ambilkan makanannya." Ya udah kalau gitu kita makan di luar aja ya." Salsa lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Joe kemudian melajukan mobilnya menuju restoran favoritnya bersama Salsa. Selang beberapa saat, Joe dan Salsa sampai di parkiran restoran favorit mereka. Salsa mau turun, langsung dicegah oleh Joe. Joe langsung menggenggam tangan Salsa dan Salsa langsung menoleh ke arah Joe. Joe menatap Salsa dengan mesra. Salsa tersipu malu. Joe mendekatkan wajahnya ke wajah Salsa. Jantung Salsa berdegup sangat kencang. Joe mendekat terus, dan Joe langsung mencium bibir Salsa sekilas. Salsa langsung bingung, terpana dan terdiam. Joe membisikkan sesuatu di telinga Salsa. "Kamu cantik dan menggairahkan," ujarnya kemudian mencium pipi Salsa sekilas, langsung keluar dari mobilnya dan membukakan pintu buat Salsa. Salsa malu-malu keluar mobil dan Joe tersenyum melihat istrinya tersipu malu karena ulahnya. "Ayo sayangku turun," katanya lapar tadi.
kata Jo sambil meraih tangan Salsa dan menggenggamnya. Mereka berjalan masuk ke restoran dan duduk di meja nomor 4. Jo mempersilahkan Salsa duduk dan dia mengambil duduk di sebelah Salsa. Jo menatap Salsa yang sedang melihat daftar menu makanan yang sudah disediakan pelayan. Akhirnya aku halalin dirimu sayang, gumamnya sambil tersenyum pada Salsa. Salsa tersadar kalau suaminya memandangi dirinya terus. Kenapa dipandangin terus sih mas? Ujarnya tersenyum pada Jo. Mas gemes padamu, ujar Jo sambil mencubit manja dagu Salsa. Kemudian pelayan datang membawakan pesanan mereka. Mereka kemudian menikmati makanan yang dipesannya. Setelah selesai makan, mereka kemudian meninggalkan restoran tersebut menuju rumah. Selang beberapa menit, mereka sudah sampai di rumah Jo, memarkirkan mobilnya dan menggandeng Salsa memasuki rumah. Jo dan Salsa memasuki kamar mereka. Salsa ragu-ragu masuk kamar Jo. Sayang, kenapa ragu? Ayo masuk. Tapi mas, baju Salsa ada di kamar sebelah. Udah dibereskan Bina tadi, pakaianmu sudah ada di lemari mas sayang. Jo kemudian memegang tangan Salsa dan mengajaknya masuk ke dalam kamarnya. Jo mengunci kamarnya. Salsa terkejut karena Jo mengunci kamarnya. Mas kok dikunci? Kata Salsa sedikit takut. Ya harus dikunci lah sayang, ini kan malam pertama kita, godanya pada istrinya sambil tersenyum. Tapi mas, Salsa menggantung kalimatnya. Tapi kenapa? Ujar Jo sambil mendekati istrinya. Jo tahu kalau Salsa merasa takut dan gugup, maka dari itulah dia menggodanya. Salsa mundur selangkah demi selangkah sampai mentok di dinding kamar Jo. Jo maju selangkah sambil melepaskan kemejanya. Salsa memejamkan matanya. Jo terus menggoda istrinya yang kelihatan gugup tersebut. Jo langsung mendekatkan wajahnya ke wajah Salsa dan langsung mencium bibir Salsa dan Salsa hanya memejamkan matanya. Jo melihat Salsa memejamkan matanya dan tersenyum. Sayang, jangan takut, mas nggak ngambil hak mas kok malam ini, ujarnya sambil membelai wajah Salsa. Walau sejujurnya Jo menginginkan haknya sebagai suami, tapi karena melihat kondisi Salsa yang terlihat kecapean dan ketakutan, dia hanya menggoda Salsa. Ya udah mas, mandi dulu ya sayang, ujarnya sambil mencium kening Salsa. Kemudian Jo memasuki kamar mandinya. Aduh, kenapa mesti tegang sih? Untung saja tegangnya nggak terlalu keras. Bisa-bisa nggak bisa ngendaliinnya, ujarnya sambil tersenyum. Sabar ya adik manis, ujarnya sambil mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Kemudian Salsa duduk di tepi kasur yang berukuran king size. Maafkan Salsa mas, bukan maksud Salsa menolak keinginan mas, tapi Salsa masih merasa takut, gumamnya dalam hati. Setelah Jo melakukan ritual mandinya, Jo keluar dari kamar mandi dengan balutan handuk berwarna biru membalut setengah tubuhnya. Salsa tidak menyadari kalau suaminya sudah selesai melakukan mandinya. Sayang, kenapa melamun? Cepat mandi sayang, tegur Jo. Namun Salsa tetap tidak memperdulikan teguran suaminya. Jo mendekati Salsa dan menyentuh pipinya. Salsa kaget dan mendorong Jo kuat hingga Jo terpental dan handuk yang membalut tubuhnya terlepas. Salsa berteriak keras karena melihat adik manis Jo. Untung saja kamar Jo kedap suara, jadi sekeras apapun Salsa berteriak tidak akan terdengar keluar ruangan. Jo kebingungan mendengar teriakan Salsa dan ia langsung mengambil selimut yang tak jauh dari dirinya. Salsa menutup matanya dengan kedua tangannya. Jo bergegas mengambil celana pendek yang ada di dalam lemari dan kaos oblong putih. Dia cepat-cepat memakai sampai lupa dia mengenakan CD-nya. Kemudian Jo mendekati Salsa. Sayang, kamu kenapa? Salsa membuka matanya dan melihat ke arah Jo. Mas, maafin Salsa ya, ujarnya sambil menyentuh tangan suaminya. Iya sayang, gak apa-apa, kamu kan sudah lihat, nanti juga kamu merasakannya, ujar Jo menggoda Salsa. Ih mas, mesum ah, ujarnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Jo terkekeh melihat wajah istrinya yang malu-malu. Jo merebahkan tubuhnya di kasur kesayangannya. Sambil mengutak-atik ponselnya di kamar mandi, Salsa tersenyum sendiri mengingat kejadian barusan. Kemudian dia mengguyur tubuhnya dengan air dingin, terasa segar karena tubuhnya terasa lengket oleh keringat.
Setelah selesai mandi, Salsa keluar dengan memakai baju mandinya dan handuk berada di kepala, membungkus rambutnya. Joe tidak memperhatikan kalau istrinya sudah selesai mandi. Dia asik membalas chat dari Derby. Salsa kemudian memakai baju gamis coklat dan jilbab warna hitam dan berjalan ke arah pintu mau keluar. "Mau kemana sayang?" tegurnya. "Mau lihat Nita mas." Joe menganggukkan kepalanya. Salsa kemudian berjalan keluar kamar dan menuju kamar Nita yang tak jauh dari kamarnya dengan Joe. Salsa membuka pintu kamar Nita dan melihat adiknya sedang rebahan di kasur. "Dek, sudah tidur?" Mbak Salsa, Nita belum tidur kok mbak," ujar Nita sambil membangunkan dari tidurnya. "Ada apa mbak?" tanyanya. "Nggak ada apa-apa, cuman mau lihat kamu aja." "Mana Bang Jo?" "Ada di kamar lagi rebahan." "Ya udah mbak, temanin sana Bang Jo-nya. Kasihan loh ditinggal sendiri," ujar Nita tersenyum. Salsa tersenyum pada adiknya. "Kamu sudah makan?" tanya Salsa. "Sudah mbak, tadi bareng mama, Susi, dan papa Anton. Setelah pulang dari gedung," ujar Nita santai. "Mama papa," ujar Salsa terkejut mendengar adiknya memanggil Susi dan Anton dengan sebutan mama papa. "Iya mbak, tadi mereka berdua ngomong kalau Nita gak boleh panggil ibu dan bapak lagi," ujarnya tersenyum. "Mbak Salsa juga katanya gak boleh memanggil ibu atau bapak," jelas Nita. "Mbak, Nita senang banget ketemu dengan keluarga ini," ujarnya sambil memeluk Salsa. "Iya sayang, Mbak juga bahagia kok," ujarnya membelai rambut adiknya. "Ya udah, kamu istirahat ya. Mbak juga mau istirahat," ujar Salsa kemudian berjalan keluar kamar Nita. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau mempertemukan kami dengan keluarga yang sangat menyayangi kami," gumamnya dalam hati sambil menutup pintu kamar Nita dan berjalan menuju kamarnya. Salsa kemudian masuk ke kamarnya dan menutup kamarnya. Dia melihat Joe yang sedang tertidur. Salsa kemudian berjalan menuju kasur di mana Joe sudah tertidur. Salsa duduk di samping Joe. Dia melepaskan jilbabnya dan membiarkan rambut panjangnya terurai. Dia memandangi wajah suaminya. Dia kemudian membelai rambut suaminya. "Mas, kamu ganteng banget. Terima kasih sayang. Sudah mau menerima diriku apa adanya dengan kekurangan dan kelebihanku. Insya Allah aku akan menjadi istri yang baik buatmu sayang," ujarnya sambil mencium pipi Joe. "Maafkan Salsa ya mas, karena belum siap menjadi istri seutuhnya buat kamu," ujarnya. Kemudian dia merebahkan tubuhnya di samping Joe. Tiba-tiba Joe berbalik ke arah samping Salsa dan langsung memeluk Salsa, membawanya ke dalam pelukannya dengan mata masih terpejam. Salsa kaget, tapi dia membiarkan suaminya memeluk tubuhnya. "Sayang, Mas sangat mencintaimu," ujarnya dalam kondisi masih dalam mata tertutup. Salsa mendengar itu langsung tersenyum. Dia kemudian mengeratkan pelukannya pada suaminya dan akhirnya mereka sama-sama tertidur masuk ke dalam mimpinya masing-masing bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Mohon maaf kalau suaranya terbata-bata. Dan jangan lupa kalian komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe juga ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.